Halo, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing budget ya. Ya, mudah-mudahan ini istiqomah karena selama ini aku hanya buat itu hanya sekedar oret-oretan gitu, coret-coretan gitu aja. Jadi kali ini aku betul-betul ya agak maklumin ya kalau masih kelihatan amatiran. Aku nggak terlalu pandai gambar ataupun desain. Emang sih aku kuliah jurusan sipil, jadi ya aku pandainya desainnya bangunan ya, bukan desain awan-awan gini. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing mengenai budget bulanan aku, dan di sini aku nggak bikin semua pendapatan penghasilan bulanan total suami istri ya, total pendapatan aku dengan ayah Almira, tapi aku hanya menulis di sini kebutuhan uang yang kami butuhin untuk 1 bulan di rumah. Di situ udah include, kalau di sini aku hanya include listrik ya, kalau untuk yang utilitas gitu hanya listrik, kebersihan dan satpam. Yang lainnya untuk keperluan di dalam rumah. Untuk air, internet, wifi itu urusan ayahnya Almira. Nah, jadi pokoknya di sini aku hanya sharing ya. Jadi intinya berapapun budgetnya jangan kalian samakan dengan rumah tangga dimanapun, karena otomatis kebutuhan setiap rumah tangga itu pasti beda, karena jumlah anaknya beda dan jumlah keinginannya juga beda, dan selera makannya juga pasti beda kan. Nah, jadi di sini aku hanya sharing, jadi jangan ada yang bully ya, oke? Nah, ini aku mulai di budget Februari. Bisa kalian lihat di sebelahnya, aku terakhir bikin itu di budgeting November, itu ada di halaman sebelahnya. Cuman belum ada aku rekap berapa aktual yang pengeluarannya. Tapi sih kayaknya kemarin hanya ada lebihan itu sekitar 100 ribuan, nggak sampai 150. Jadi ya udah deh, aku kosongin aja, nggak aku bikin. Nah, jadi pokoknya aku start mulai dari Februari. Kenapa aku ambilnya di tanggal sekian? Karena aku ngikutin berdasarkan yang biasa aku belanja bulanan ya. Aku biasa belanja bulanan tuh di tanggal-tanggal 25, 26. Jadi ya udah deh, aku bikin budgetingnya antara tanggal 24 sama 25 gitu biasanya. Nah, jadi tema kali ini tuh ya awan-awannya colorful ya, walaupun nggak terlalu banyak warnanya, seadanya pena aku aja. Dan di sini aku masih pakai metode amplop karena aku udah pesen sih ziplock itu, tapi belum datang. Nanti kalau udah datang aku review juga di sini sekalian di video selanjutnya maksudnya. Nah, ini dia desainnya, aku rasa udah cukup ya, nggak terlalu yang ribet-ribet banget. Gini aja udah, tinggal aku tulis bacaan Februarinya aja. Nah, kalau kalian dengar suara Almira ini karena aku voice overnya itu, dadah sayang, aku voice overnya tuh pagi-pagi sebelum aku upload. Dadah. Nah, di halaman selanjutnya di sini aku bikin pemasukan. Maafin ya kalau tulisan aku ya agak ceker ayam ya. Di sini aku bikin pemasukan, dan di situ pemasukan aku bikin 4.700.000. Itu 4.700.000 udah include listrik ya. Listrik aku budgetkan 700 karena biasanya antara 600 sampai 800.000. Jadi kali ini aku budgetinnya 700 aja supaya ada sisanya. Karena bulan ini listrik udah aku bayar itu sekitar 660-an gitu. Jadi aku genapin aja 600 berapa? 670 kalau nggak salah. Nah, ini dia aku bikin pemasukan, dan kembali lagi aku ingatkan, pemasukan setiap orang beda, kebutuhan setiap orang beda, dan ini bukan pendapatan aku dan suami. Aku hanya bikin ini keperluan saat di rumah ini aja. Jadi aku nggak mau bikin ya pendapatan aku berapa, pendapatan suami berapa. Intinya pendapatan suami itu ada dari gaji dari perusahaan suami, dan lain-lain itu aku nggak akan aku publish. Dan aku ada dari YouTube, dari endorse, Shopee affiliate, dan lain-lain itulah. Nah, di sini langsung aja di bawahnya itu aku bikin pengeluaran itu dalam bentuk tabel. Aku nggak ada penggaris. Jadi di sini langsung aja. Nah, untuk pengeluaran belanja bulanan itu aku budgetkan 500.000. Walaupun bulan lalu aku tuh over budget banget, 1.200.000 aku belanja bulanan, itu udah include skincare sama susu Almira sih. Dan mingguan itu aku budgetkan 800.000. Tetap ya, ada atau nggak ada ayah Almira, aku tetap bikin 800.000. Jadi per bulan itu 200. Terus susu dan skincare Almira itu 500.000. Dan beras telur itu aku pisahkan dari belanja mingguan, itu aku budgetkan beras dan telur 200.000 sebulan. Dan itu ada biaya aqua 150 karena kami pakai isi ulang aqua asli. Terus di situ ada listrik, di situ aku bikin 700, satpam dan kebersihan 100.000.
Terus di situ ada laundry 100.000 karena aku kalau bed cover laundry ya. Dan BBM 200.000 itu BBM biasanya biaya Grab. Biasanya kalau belanja bulanan aku kan pakai Grab car gitu kan supaya gampang bawanya, karena kalau pakain motor bakalan susah, belanjaan aku banyak, aku bonceng Almira itu bakalan susah banget. Nah, selanjutnya itu ada aku kelewat, di situ ada sedekah 150 dan ada biaya tak terduga 200, dan itu sebelum biaya tak terduga ada hiburan aku bikin 500.000. Itu biasanya begitu sebelum aku belanja bulanan ya, itu aku pisahin harinya, itu aku bawa Almira playdate seharian, dia main dan makan ya, pokoknya itu dia budgetnya. Nah, selanjutnya totalnya itu semua ada 4.100.000 dan ada sisa 600.000. Nah, sisa 600.000 ini nanti bakalan aku masukin ke sinking fund. Sinking fundnya apa aja nanti aja ya, bakalan aku upload, sekalian aku review ziplock yang bakalan datang untuk sinking fund aku, binder A6 dan ziplocknya. Nah, jadi ini langsung aja aku masukin uangnya itu, aku masih pakai metode amplop ya. Di sini aku hanya amplopin aja, di sini aku masukin belanja bulanannya. Dan kalau yang uang pecahnya nggak ada, bukan uang pecah sih ya, sebenarnya pecah 50, cuman aku lupa tukar. Jadi ya udah deh, tinggal aku catat aja nanti di amplopnya di tanggal sekian aku masih terutang atau di amplop ini kelebihan 50.000 gitu. Nah, ini belanja mingguan aku masukin 800. Sekarang sih aku udah pergi belanja mingguan itu 800 mungkin gak akan habis, karena faktanya biasanya seminggu sekali aku belanja, sekarang itu hampir 3 minggu sekali baru aku belanja. Nah, itu aku isi lagi susu, skincare gitu deh. Dan ini aku amplopnya kurang, nanti biaya sinking fund itu masih aku letak di luar, terus BBM aku masih letak di luar karena amplopnya kurang, dan sedekah juga masih aku letakin di luar. Dan ini aku ada lebihkan dana tapi nggak aku masukin di situ, itu biaya aku untuk Shopee, spesial untuk aku jajan di Shopee. Maksudnya ya aku setiap sebulan sekali ya, aku nggak mau rutin, tapi setiap sebulan sekali aku ada check out Shopee, tapi nggak rutin tiap minggu, hanya sebulan sekali, dan hanya beberapa item yang memang aku butuh untuk keperluan YouTube atau keperluan endorse aku, kayak properti gitu. Nah, jadi sinking fund ini aku masih bingung mau untuk apa aja, karena sebenarnya pendapatan aku pribadi ya, kalau pendapatan suami kan itu khusus untuk ngurusin kayak cicilan atau pengeluaran yang lain gitu. Kalau pendapatan aku sendiri itu aku nggak narik semua, ya seperlunya aja. Dan kalau ada sisa itu aku nggak buat sistem sinking fund kayak gini, cuman aku benamkan aja, aku biarin aja di rekening aku gitu. Jadi nggak mau aku tarik semua untuk sinking fund, yang penting udah pasti ketabung lah di situ ya. Karena aku lagi ada 2 hal yang pengen banget tahun ini mau aku beli dan mau aku bangun. Aku pengen bangun rumah karena tanah sudah ada, jadi aku pengen bangun dengan sesuai keinginan, maksudnya itu desain sendiri ya. Nah, jadi aku mau nabungnya kayak gitu, karena kalau nabung pakai sinking fund kayaknya bakalan berat nanti kan. Sinking fund masih takut kegoda gitu untuk ngambil comot-comot karena uangnya ada gitu di situ di rumah gitu. Jadi aku nabungnya di rekening aku aja, karena aku ada 3 rekening, jadi itu aku pisah-pisahin. Yang dari ayah Almira juga kalau ada berlebih itu aku pisahin di rekeningnya sendiri. Dan untuk Almira, nah rencana aku mau sinking fund ini untuk biaya lebaran sama lebaran. Kayak kalau lebaran tahun ini masih terlalu cepat ya, terlalu sedikit jaraknya ya, 2 bulan atau 3 bulan lagi kita bakalan lebaran kan. Jadi aku bakalan sinking fund untuk biaya sekolah Almira dan biaya liburan gitu aja, liburan akhir tahun. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, ini aku catat. Kalau seandainya ada kelebihan atau aku kurang masukinnya, itu aku catat di situ. Jadi nanti begitu uangnya pecah langsung aku masukin deh. Nah, mudah-mudahan kali ini aku istiqomah ya, karena selama ini aku tuh ya nanti bulan ini buat, bulan depannya enggak, dan sisanya itu lebih sering aku tuh catat di HP. Karena struk belanjaan, setiap habis belanja itu aku memang selalu catat, tapi selama ini hanya catat sekedar ya gitulah, catat sekedar catat aja, nggak pernah aku koreksi pendapatan sama pengeluarannya, itu nggak pernah aku koreksi. Jadi aku nggak tahu itu benar-benar cukup atau enggak gitu ya. Nah, ini kelebihan ada 600 juga, itu untuk aku check out Shopee.
karena aku ada mau beli beberapa keperluan properti untuk endorse. Jadi ini aku udah asingkan 600 untuk Shopee, 600 sinking fund, 600 yang untuk Shopee itu di luar dari 4.700.000 ya, itu udah aku asingkan. Terus 200.000 BBM itu udah aku letakin di situ. Sedekah juga nanti aku letakin di situ 200, nanti aku pecahin lagi uangnya. Nah di sini aku bikin tabel grocery, bukan tadinya sih mau grocery list, tapi kayaknya weekly grocery ya, belanja aku mingguan aja aku list di sini apa aja yang aku, maksudnya supaya aku tahu biaya mingguan aku itu setiap ke pasar itu habisnya berapa gitu, realnya di sini aku catat. Nah kalau belanja bulanan kan itu udah ada dalam bentuk struk kan, jadi nggak perlu aku catat lagi, makanya belanja mingguan aja ya, walaupun aku nggak tulis detail ini berapa ikan atau sayur berapa, bawang berapa, enggak, cuman totalnya aja. Misalnya aku belanja beli sayur sama ikan itu sekian ratus, nah beli telur itu sekian puluh ribu, nah itu aja aku catat, atau beras, nah jadi aku catat di situ. Nah ini dia, aku benar-benar nggak jago banget ya nulis desain atau gimana pun, kayaknya darah seni kurang, padahal dari keluarga dari ayah itu benar-benar darah seninya kuat banget, ada yang pelukis, ada yang pemain musik, jago-jago semua main musik. Kalau aku sih kayaknya nggak ada satupun bakat aku di mana. Aduh jadi ngelantur. Ya udah ini pokoknya aku tabelin gini aja nanti supaya aku gampang, dan sebelum belanja aku list kayak gini, nanti bakalan aku list apa aja yang mau aku butuhin. Kayak semalam itu aku belanja mingguan itu, setelah aku bikin budget ini pagi jam-jam 8 itu aku langsung ke pasar belanja mingguan, itu aku habis sekitar sama telur ya 300 berapa gitu, nggak sampai 350. Nah itu bisa jadi untuk hampir 3 minggu. Nah biasanya tiap minggu 200, karena ya Almira lagi nggak ada, lagi di luar kota, jadi budget 300an itu bisa sampai hampir 3 minggu sama aku dan Almira, tergantung ya. Kalau aku lagi ada kerjaan di luar, otomatis kan aku tuh makannya di luar. Nah makan di luar itu juga bukan biaya aku sendiri, orang yang ngajak aku endorse gitu, endorsean foto-foto di luar, nah mereka juga yang bayarin. Jadi jadinya terasa hemat sih memang ya di akunya, karena nggak ada terpakai biaya hiburan, nggak ada terpakai biaya belanja mingguan, otomatis jadi sedikit lebih hemat. Makanya aku pengen tahun ini ada sesuatu yang pengen banget aku beli, karena untuk keperluan aku pigi-pigi, endorse juga untuk properti semuanya lah. Mudah-mudahan ya teman-teman, bantu doanya, amin. Nah bunda-bunda semua gimana, udah pada bikin budget kah, dan udah pada belanja bulanan kah? Aku udah belanja bulanan semalam, cuman videonya ntar aja 2 hari lagi aku upload ya, setelah video aku yang budget ini. Mudah-mudahan aku juga komit ya, konsisten 2 hari sekali upload. Kadang-kadang saat udah numpuk ini video yang mau diupload, kadang-kadang nggak sempat ngedit, ya udah molor jadi 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu. Padahal sebenarnya videonya itu udah benar-benar banyak banget di HP aku, sampai memori aku tuh penuh karena udah terlalu banyak stok, sementara belum ada yang diupload. Kalau udah diupload kan otomatis udah dihapus tuh. Nah oke, pokoknya begitu deh. Ini aku tulis list-listnya, kebaca nggak ya? Nggak kebaca ya? Nanti aku bakalan bikin yang bagus ya. Ini hanya menjelaskan di awal aja sama kalian. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita udah pakai yang bagusnya, desainnya juga udah lebih oke ya kan. Nah kayaknya sekian aja video aku kali ini. Terima kasih buat bunda-bunda teman-teman yang udah ngikutin budgeting aku dari awal tadi, yang udah dengerin ocehan aku, ocehan receh. Yang baik-baiknya boleh diambil, yang buruk jangan diambil ya. Dan ingat, setiap orang kebutuhannya beda-beda, setiap keluarga pendapatannya beda. Berapapun pendapatan kalian, yang penting disyukuri aja, insya Allah pasti cukup. Oke, sekian video aku kali ini, dan dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.